Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, kita awali dengan baca doa Fatihah. Semoga apa yang kita bahas di kuliah nanti bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa dimudahkan dalam melaksanakan perkuliahan, melaksanakan tugas-tugas hingga ujian akhir semester nanti, dan memperoleh apa yang kita niatkan di awal untuk bisa berhasil dalam perkuliahan, khususnya matematika ekonomi. Al-hadiniah wa ala kulli niyati salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan jadwal hari ini kita akan membahas tugas minggu lalu, yang mana tugas minggu lalu itu merupakan materi yang belum sempat kita buat latihan, namun beberapa itu nanti juga akan berimbas pada bahan dalam ujian akhir semester nanti, sehingga harus kita bahas. Pembahasan saya beri kesempatan untuk 1 kali ini saja. Untuk selanjutnya kita nggak bahas lagi karena minggu depan harus materi selanjutnya, karena ada banyak materi yang belum kita selesaikan, padahal UAS sudah tinggal beberapa kali pertemuan lagi di bulan Juni pertengahan UASnya. Oleh karena itu tidak semua nomor soal yang harus kita bahas karena keterbatasan waktu. Hanya beberapa saja yang memang perlu untuk dibahas. Jadi beberapa nomor saja yang mungkin dirasakan sulit oleh kelompoknya, nanti silakan diajukan. Oke, untuk kesempatan pertama kita coba di nomor berapa dari kelompok 1, perwakilannya yang ingin mengajukan pembahasan untuk kita feedback, kita bahas sama-sama, barangkali jawabannya itu memang meragukan sehingga perlu dibahas. Kalau nggak ada masalah, nggak meragukan, artinya itu bagi kelompoknya sudah dikatakan yakin benar, maka tidak perlu dibahas. Karena kesempatan terbatas, maka silakan kesempatan pertama mungkin di nomor berapa yang perlu kita bahas dulu. Dari kelompok 1. Kelompok 1 nomor 17, Pak. Oke, nomor 17. Siapa yang mau bahas akan saya tampilkan, Mas. Mas Fahmi. Iya, Pak. Downloadkan. Ini, Bu. Yang pertama adalah ada perbedaan. Semuanya itu tidak ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada perbedaan antara kinerja bank yang menggunakan deposit dan menggunakan
misal menggunakan bahwa perbedaannya apa? Apakah orang harus pakai log? Itu kan bisa kamu sama Nomor berapa maaf Pak? Ini nomor Nomor 17. 17. Lembar jawabannya kok nggak ditulis sih nama dan kelompoknya. Kalau saya download campur nggak tahu ini kerjaannya siapa. Cuma ditulis Iya, maaf. Izin revisi habis ini. cuma ditulis tugas 2 kelompok 1 kan nggak tahu nama-nama kelompok satunya siapa. Apa yang akan kamu lakukan? Itu berbeda dengan bawah kan? Nah, terus selanjutnya gimana? Ya, makanya di sini dipanggil tahu itu. Tidak terpengaruh terhadap masalah dari 17. kita akan membuat alasan ambil dan seharusnya bagaimana? Beda. Oke, bisa dilihat ya Mas Fahmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maladi Roman dari kelompok 1 yang beranggotakan teman saya Dinda Rofiqatun Nurma dan Mas Fahim. Nah, di sini saya akan mengajukan berhenti soal nomor 17, yang mana di soal 17 itu ditanyakan consider the following market supply and demand function. GS sama dengan 2P min 10 pangkat 0,6 dan QD sama dengan 700 per 2P plus 3 min 10. Yang pertama ditanyakan graph the excess supply function, yakni grafiknya dari fungsi penawaran berlebih. Dan yang kedua, carilah pendekatan linier dari fungsi penawaran berlebih dan determine the equilibrium price and quantity. Oke, untuk rumusnya the excess supply function, fungsi penawaran berlebih adalah ISP sama dengan IS min QD sama dengan dalam kurung 2P min 10 pangkat 0,6 dikurangi 700 per 2P plus 3 min 10 dan menghasilkan ESP sama dengan 2P min 10 pangkat 0,6 min 700 per 2P plus 3 plus 10. Nah, dari persamaan ini bisa kita ambil grafik sebagai berikut. Ini saya menggunakan Excel buat perhitungan. Nah, lanjut dari grafik tersebut, fungsi penawaran berlebih SP, fungsi ini mendekati 0 ketika P sama dengan 19. Nah, untuk menemukan pendekatan linier dari fungsi penawaran berlebih dapat diperoleh dari turunan pertama dari fungsi penawaran berlebih yang dihubungkan dengan harga P. Maka bisa kita peroleh S19 sama dengan 0,311 turunan dari ESP yakni 1,2 dalam kurung 2P min 10 pangkat min 0,4 ditambah 1400 per dalam kurung 2P plus 3 pangkat 2. Setelah itu kita masukkan nilai ES19-nya ke dalam turunan ES tersebut dan menghasilkan 1,1493. Maka pendekatan linearnya adalah S IP sama dengan 0,311
ditambah 1,1493 dalam kurung P min 19 sama dengan min 21.5257 ditambah 1.1493P. Untuk menentukan harga dan kuantitas ekuilibrium, kita menetapkan fungsi penawaran berlebih sama dengan 0. Karena ekuilibrium terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan. Dan diperoleh nilai P sama dengan 18,73 dan diperoleh market equilibrium quantity sama dengan 7,298. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, mohon maaf, Pak. Mikrofonnya masih... Iya, maaf. Apakah ada masalah di jawaban ini kelompok 1? Kalau dari kami tidak, Pak. Tapi izin mengoreksi apakah cara ini sudah benar apa masih ada yang kurang. Oh, jadi masih ragu. Iya, Pak. Sebelum saya tanggapi, barangkali teman-teman anggota kelompok yang lain ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan. Memang benar 27 halaman karena kita pakai 250 berarti ya. 27 halaman. 27 halaman. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi yang ES aksen 19 itu 19-nya dari mana ya? Silakan Mas Fahmi dan anggota kelompoknya. Iya. Kenapa kita mengambil S19? Karena seperti yang ditunjukkan oleh grafik fungsi penawaran di atas itu, fungsi ini mendekati 0 ketika P sama dengan 19. 0,31088. Nah, karena nanti itu untuk menentukan harga dan kuantitas equilibrium kita mendapatkan fungsi penawaran berlebih sama dengan 0 karena equilibrium terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan. P-nya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau jawaban asal-asalnya mendekati 0, 18 juga mendekati 0, kenapa milih 19? Nah, 18 juga mendekati 0 kan? Iya, Pak. Nah, kenapa ambil 19-nya? Karena paling kecil, Pak. Maksudnya paling kecil? Nya lebih dekat 0,31. Positif, yang positif. Karena ambil positifnya. Iya, Pak. Jadi alasannya bukan hanya sekedar mendekati 0. Kan 0 itu dekati dari negatif dan positif. Iya, Pak. Terus alasannya karena mendekati 0 yang positif. Itu. Nilai apa sih ini? Kenapa ngambil yang positif? Nilai apa itu? Nilai P-nya, Pak. Hah? Untuk yang 19-nya apa yang pendekatan 0 tadi, Pak? Ya kan angka ini.
Angka ini sama ngambil yang positif. Sebenarnya angka itu apa? Kok ambilnya yang positif? Angka yang diperoleh ini grafik apa sih? Fungsi penawaran, Pak. Fungsi itu fungsinya. Grafiknya itu kan grafik apa? Nilai fungsi apa? Nilai apa yang dikatakan tadi positif itu positif apa? Apa itu merupakan harga? Sehingga harus ambil positif. Bagaimana kelompoknya dibantu? Berarti saya harus mutasi ini semua. Ada yang mau bantu kelompoknya? Jadi 67 juta saya bagi juga dokumen aplikasi. Mungkin untuk izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Dinda. Mungkin untuk kurva fungsi penawaran itu kenapa kok diambil yang positif? Karena fungsi penawaran itu bersifat positif, Pak. Kalau permintaan itu negatif. Ini fungsi permintaan, fungsi penawaran atau permintaan? Ini fungsi penawaran. Karena itu yang diambil positif. Karena Tapi fungsinya ini apakah bernilai positif? Ada negatifnya enggak? ada. Ada, Pak. Ada. Ada kan? Ini semua fungsi penawaran atau permintaan tadi? Si penawaran toh? Penawaran. Ya, Fungsi penawaran ini ada nilai negatifnya kan? Iya, Pak, ada. Iya, ada fungsi negatifnya. Jadi nggak bisa dikatakan ini fungsi yang positif karena dia ada negatifnya nilainya. Kan alasan tadi ngambil yang nol, mendekati nol. Terus kenapa ngambil yang mendekati nol itu cuma dari sisi positif, negatifnya atau tidak? Ada yang tahu? Mungkin izin menjawab, Pak, di Ya, sini. silakan Mbak Hafid. Maaf, Pak, kalau di sini berisik ada tukang. Ya. Mungkin karena ini kan P itu kan price harga ya, Pak. Jadi mencarinya itu positif, sedangkan price itu tidak ada yang negatif gitu. Yang Jadi mana sekali price itu? yang P sama dengan 19. Yang ini price. Iya. Semuanya positif kan? Tidak ada yang negatif price. Kan yang mendekati nol tapi yang positif. Nah, Seperti itu, Pak. ini semua positif loh price-nya. Nggak ada yang negatif kan ini? Nilai di grafik Ini ini nggak ada yang negatif ini. Oke, positif semua. Iya kan? Terus Anda ngambilnya ini. Kenapa kok 19? Kan yang mendekati 0 ada 18 juga. Kenapa ngambilnya yang 19? Padahal ada dua nilai yang mendekati 0. Kata Mas Fahmi tadi, yang paling dekat 19.
Seandainya ini min 0,1. Apakah Anda ngambil 18? Seandainya bukan min 0,8 tapi min 0,1. Yang bawahnya 0,3. Milih mana ini? 18 apa 19? Gimana? Ada yang bisa bantu? Izin Ya. mencoba membantu, Pak. Oke, Mas Arya. Jadi P-nya 19 itu P itu produknya, Pak. Dan 0,3 itu harga. Mungkin. Lah, sing bener yang mana sih? P ini apa sih? Harga, Pak. Harga kan? Ya toh? Iya. Terus? Jadi gimana Mas Arya? P itu harga loh. P semuanya positif loh ini. Tidak ada P negatif. Ya memang. Enggak ada yang negatif. Enggak boleh. Makanya ini kelompok 1 menggunakan P-nya semua positif. Tapi meskipun P-nya ini positif, ternyata ada nilai fungsi, yaitu nilai fungsi dari penawaran berlebih. Ini ada nilai negatif. Yang ini apanya sih yang vertikal ini? Apanya itu? Nilai fungsi penawaran berlebih ini menghasilkan apa? Ini kan P. Nah, yang vertikal apa? Yang vertikal apa? Yang ini apa? Ada negatif, ada positif, ada. Ya kan? Apa ini? Ya, kelompok 1 yang mengerjakan, dijawab. Kok nggak paham sih? Ini apa sih? CS-nya. ESP. Hah? ESP itu apa? Fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Ya, fungsi penawaran berlebih. Variabelnya adalah P. Hah? Variabelnya apa? Fungsi penawaran ini bergantung pada apa? Harga, Pak. Harga. Terus outputnya apa? Inputnya kan harga. Outputnya apa? Nilainya itu menghasilkan nilai apa? Gitu loh. Nilai apa sih ini hasilnya? Jadi sama dengan ini itu nilai apa? P itu input. Outputnya ini apa? Nilai apa? Produk, Pak. Hah? Pro- Mas? Produk, Pak. Produk. Kok produk? Ini apa sih Mas? Coba sih jelasin ini apa? Itu fungsi penawaran berlebih Gak ada sama tahu. dengan Sama dengan apa? ya, permintaan dikurangi Ki itu penawaran. apa Ki? Cuy, apa? Ki itu apa Ki? Ki S itu apa? Jumlah produk, Pak. Jumlah produk apa?
S-nya Supply. jumlah produk apa? Supply. Iya, supply itu apa? Hah? Supply itu penawaran, Pak. Penawaran dikurangi ide permintaan. Jadi jumlah produk penawaran dikurangi dengan jumlah produk permintaan. Mintaan. Jadi nilainya ini merupakan nilai apa? Hasilnya merupakan nilai apa? Jumlah produk permintaan. Jumlah produk permintaan. Ini loh. GS itu apa? ID itu apa? Jadi kalau jadikan satu itu apa? Belum ada jawaban. GS tadi apa, Mas Fahmi? S tadi penawaran, Pak. ID apa? Permintaan. Lengkap loh, jangan dikorupsi. Jumlah penawaran dikurangi jumlah permintaan. Kalau dikurangi jadi, Selisih. nah lengkap sekarang. Selisih jumlah permintaan Dengan, dengan penawaran. ya jadi ini adalah selisih jumlah produk, ya kan? Berarti di sini tuh apa? Gitu. Equilibrium. Hah? Kuantiti, Quantity. kuantiti namanya jumlah. Banyak produk. Tapi banyak produk selisih antara permintaan dengan penawaran. Jadi ini jumlah produk. Kalau jumlah produk, boleh nggak negatif? Tidak boleh. Kalau jumlah produk tidak boleh. Kenapa ini nilainya negatif? Kenapa nilainya negatif? Karena permintaannya itu lebih besar daripada penawaran. Katanya tadi jumlah nggak boleh negatif. Kenapa kok ini negatif? Gimana? Ada yang bisa membantu? Mas Wildan? Dari tadi kan bahas ini toh. Ini apa sih, Mas?
Mas Fahmi? Diulangi lagi ini apa Mas Fahmi? Fungsi penawaran berlebih, Pak. Itu ini yang itu lah itu. Yang ini Oh loh. iya, itu tadi jumlah permintaan, Salah, selisih dari jumlah permintaan salah. dari penawaran. Selisih jumlah permintaan Antara namanya selisih. Selisih selisih antara jumlah permintaan dan penawaran. dengan Penawaran. Dengan penawaran. itu boleh negatif apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh, Pak. Ya boleh namanya selisih. Kan selisih. Memang selisih harus positif. Selisih ya boleh dong negatif. Ini buktinya. Iya kan? Ya karena ini selisih. Jadi boleh. Ya, ini selisih. Bukan jumlah. Selisih dari jumlah. Beda dengan jumlah ya. Udah paham? Ini selisih dari jumlah. Dari keduanya. Ya boleh negatif. Lah ini buktinya. Lah terus sekarang pertanyaan kembali ke tadi. Kenapa kok ngambil yang positif? Yang dekat dengan 0 kan ini juga dekat. Ayo, kenapa? Kalau alasannya lebih dekat 0, ya lebih dekatan ini dong. Ya toh? Ada yang bisa bantu? Oh. Titik kamu tadi dijelaskan untuk mendapatkan 19 di sini adalah ketika mendekati 0 kenapa kok mendekati 0? Di sini ada enggak? Tidak ada penjelasan. Nah, inilah pertanyaannya aja. Ini enggak ada penjelasanmu ya? Nah, ini alasannya. Penawaran sama dengan 0. Tetapi 0 itu didekati dari bawah juga didekati dari atas. Kenapa Anda ngambilnya dari atas? Kalau di bawah sini, dia sudah equilibrium belum? Kapan equilibrium terjadi? Ketika IS sama dengan GD. yaitu ditemukan nilai Q-nya sama dengan nilai selisihnya sama dengan 0 kan? Iya. Kalau negatif belum 0 kan? Kalau ini kan belum 0. Selisihnya ini juga belum 0 ya. Tapi karena di sini kata-katanya adalah aduh. Ini apa itu? Berlebih. Berlebih. Jadi harus lebih. Ini equilibriumnya pada 0. Jadi berlebihnya ya yang lebih dekat dengan 0 ngambil yang lebih. Lebihnya itu pasti di atasnya kan. Nah kalau di bawahnya belum lebih. Masih kurang. Itulah sehingga kamu ngambilnya 0 yang paling dekat dengan 0 tapi lebih gitu loh. Lebih dari 0 tapi yang dekat. Karena ini fungsi berlebih. Sehingga karena untuk menjadi equilibrium kan sama dengan 0. Tapi karena pas harga dengan 0 itu enggak ada, maka kita ambil pendekatannya.
ngambil dekat yang berlebih tapi dekat dengan 0. Jadi ngambilnya yang 0,3. Bukan alasan positif, karena nilai negatif juga diterima loh. Negatif itu diterima karena ini bukan Ki, ini selisih, jadi boleh negatif. Ya. Cuman fungsinya ini adalah fungsi berlebih. Iya kan? Eksis saple, kelebihan. Ya toh. PS dikurangi D. Kalau ngambil lebih, berarti ini harus nilainya positif kan? Oh, namanya lebih. Kalau kurang, itu namanya negatif. Hasilnya itu berarti berkurang, bukan berlebih artinya. Ini kan berlebih. Eksis supply. Penawaran yang berlebih. Anda terjemahannya bagus tapi nggak mengena di pemahaman. Ya, sudah paham? Ketemulah titik equilibriumnya, yaitu nilai P-nya yang diambil 19, nilai P-nya diambil 19 tadi, ketemulah P dan Q sebagai titik equilibrium. Titik break-even point. Paham ya? Jadi pasnya di sini. Yang menghasilkan nilainya sama dengan 0. Ya kan? Tadi kan 19 kelebihan. Nah, ini ternyata yang pas sekian. 18, sekian. Kalau 18 kurang. Jadi yang pas dengan 0 itu ini. Nilai Q-nya ini bukan nilai Q ya, ini nilai selisihnya 0. Nilai Q-nya tinggal dimasukkan ke fungsinya. Fungsi harga, ketemulah Q-nya ini. Nggak ada yang tanya kan ini dari mana? Iya toh? Ini kan nggak ada penjelasan di jawaban kelompok 1, tapi nggak ada yang nanya. P-nya ketemu ini, Q-nya kok ketemu ini dari mana? Iya kan? Dari mana? Dimasukkan dari fungsi di atas. Fungsi yang mana? QS sama dengan QD sama dengan Q. Coba buktikan. Fungsi yang manakah? Fungsi ini. Ya. Fungsi yang mana? Yang QS-nya, Pak. QS sama dengan QT sama dengan Q. Ini. Kenapa kok ngambil ini bukan ini? Karena itu ketika equilibrium itu QS sama dengan QD, Pak. Jangan salah satu. Jadi boleh salah satu. Hasilnya sama enggak? Hasilnya sama enggak? Sama, Pak. Sama. Jadi cukup dimasukkan ke salah satu, hasilnya sama. Kenapa kok ngambil QS? Kan sama saja, ngambil QD juga hasilnya sama. Ketemu Q-nya nilai yang sama. Kenapa? Karena ini selisihnya 0. Namanya aja equilibrium. Jadi QS sama dengan QD. Ngambil yang atas atau bawah sama. Kalau P-nya dimasukkan angka ini. Kalau nggak percaya buktikan. Gitu loh. Kalau dimasukkan P-nya ini ketemu Q yang sama. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lebih lanjut barangkali silahkan sebelum dilanjutkan ke kelompok 2. Jadi jawabannya udah betul Mas, kelompok 1, cuman kurang paham ya. Ada lagi? Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan dari nomor 17 ini.
Paham ya? Oke, kalau nggak ada, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 saya tawarkan nomor berapakah yang mau dibahas dari perwakilannya. Nomor 7, Pak. Kelompok 2 nomor 7. Siapa yang mau bahas? Mak Hafid ya? Iya, Pak. Nomor 7. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Afilatus Salihah, Halida Syakbania, dan Muhammad Arya Mardatillah. Jadi nomor 7 ini pertanyaannya, perusahaan persaingan monopolistik menghadapi permintaan dengan Q sama dengan 1000 per P kuadrat. Kemudian pertanyaannya berapa marginal revenue dari perusahaan yang menjual unit ke 100. Nah, di sini diketahui nilai Q sama dengan 1000 per P kuadrat. Kemudian dari persamaan Q sama dengan 1000 per P kuadrat, kita bisa memperoleh nilai P sama dengan akar 1000 per Q. Nah, untuk mencari nilai marginal revenue atau MR, kita perlu mendapatkan turunan pertama. Turunan pertama dari TR. TR adalah total revenue atau pendapatan total. Rumus dari TR adalah P kali Q, di mana P adalah akar 1000 per Q dikali Q, sehingga memperoleh hasil akar 1000 kali Q. Kemudian untuk mencari MR, kita memerlukan turunan pertama dari TR, sehingga diperoleh hasil 500 per akar 1000 kali Q. Kemudian yang ditanyakan adalah MR dari produk yang terjual ke 100 unit, dari penjualan 100 unit. Sehingga kita perlu memasukkan Q sama dengan 100 ke persamaan MR. Sehingga dihasilkan MR dari penjualan 100 unit adalah 1,58. Ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 tentang jawabannya? Tidak ada. Dari kelompok lain, apakah ada masalah? Pertanyaan untuk nomor 7. Tidak ada. Berarti kalau nggak ada masalah, ya kenapa harus dibahas? Emang waktunya. Kenapa kelompok 2 ngambil ini sebagai untuk hal yang perlu diajukan dibahas? Kalau nggak ada masalah di kelompok sampean? Ingin tahu ini sudah benar apa belum, itu Pak, untuk caranya. Lah sama ndak yakinnya di mana? Kok bisa yakin itu loh, pasti ada masalah. Masalahnya apa? Ya kalau ditanyakan semuanya
Ya memang semuanya nggak tahu benar salahnya, wong belum dikoreksi. Tapi dari jawaban yang Anda tulis, Anda kerjakan dengan kelompok itu, yang perlu diragukan untuk dibahas itu ambil yang mana. Tapi kalau ini Anda sudah bisa mengerjakan dan perlu nggak dibahas, ya udah, artinya nggak ada masalah. Anda kan ngambil dari konsep teori begini kan, TR itu rumusnya P kali Q, MR itu rumusnya turunannya. Saman kan sudah sesuai dengan teori. Terus apa yang Saman bimbangkan? Kok kurang yakin dari jawaban? Apa nggak yakin dari hitungan? Nggak mungkin lah kalau hitungan. Turunan, masa turunan satu aja nggak yakin? Nggak ada yang perlu dibahas dong, yang perlu ditanyakan yang sanksi nggak yakinnya di mana sekarang? Nggak ada masalah kan? Nggak ada Pak, masalah. Ya, ada yang mau bertanya? saya izin tanya Pak, Ya, silakan Fadil. terkait marginal revenue atau pendapatan marginal ya. Mm-mm. Itu kenapa harus diturunkan dari total revenue Pak? Oke. Barangkali kelompok 2 bisa memberikan penjelasan kenapa marginal revenue atau pendapatan marginal itu diperoleh dari turunan pertama dari total pendapatan. Berarti kan tanya rumus kan, bukan tanya hitungan. Kelompok 2, silakan berikan penjelasan. Ini pertanyaan rumus teori ya. Kenapa pendapatan marginal itu hasil dari turunan pertama dari total pendapatan? Belum bisa kelompok 2. Mungkin dari anggota kelompok lainnya ada yang bisa bantu? Ini Wildan sedang ngapain ya? Memantau, kayaknya nggak fokus ke kuliah ya? Ada di luar, ada monitoring. Wildan, Lagi itu Pak mau balik Pak tadi. balik apa maksudnya? Balik kemana? Mau balik ke Balik ke kampus, ke rumah. rumah Pak. Ya, kalau mau balik ke rumah, videonya dimatikan aja biar nggak ganggu. Yang penting sampean fokus mendengarkan sambil melihat ya, karena video man gerak-gerak terus, mungkin sedang memantau apa gitu. Gitu ya. Nanti kalau penutupan dinyalakan lagi. Oh iya Pak, mohon maaf Pak ya. Oke. Ada pemberian penjelasan bagaimana rumus ini bisa diperoleh, kenapa harus pakai turunan. Kalau nggak ada yang bisa menjawab, begini. Anda kan di situ ada total pendapatan. Namanya total pendapatan dari penjualan itu pasti berapa sih barang yang dijual, berapa masing-masing harganya. Kan tinggal dikalikan harga kali banyak barang. Itulah pendapatannya. Nah, kalau mencari marginalnya, marginal itu, pendapatan marginal itu adalah pendapatan kalau kita menjual per satu satuan barang. Itu berapa? Itu marginal. Karena itu adalah per satu satuan, berarti itu kan slope. Slope itu kemiringan atau koefisien dari variabel pendapatan. Jadi satu unit barang yang dijual, berapa pendapatan yang diperoleh kenaikannya. Sehingga karena itu merupakan slope atau kemiringan dari fungsi pendapatan total, ya tentu saja kita pakai konsep teori kalkulus ya, turunan pertama itulah slope. Turunan pertama kan kemiringan. Jadi setiap satu perubahan dari harga atau perubahan dari jumlah barang satu satuan, maka kita akan mendapatkan berapa perubahan untuk pendapatan. Itulah marginal revenue.
maka konsepnya harus menggunakan turunan pertama. Itu turunannya berupa fungsi. Nah, sekarang berapa kalau penjualannya 100, marginalnya? Ya tinggal dimasukkan nilai 100 itu. Begitu ya, Mas Fadil dan yang lain. Karena di sini slope hanya bergantung pada kuantiti, jumlah barang yang terjual. Jadi nggak bergantung pada harga. Karena tiap satu satuan barang yang dijual, bukan pada harga. Jadi kalau harganya 100, maka berapa marginalnya ya tinggal dihitung. Ketemu itu. Oke, bisa dipahami? Mas Badul dan yang lain? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang perlu ditanyakan untuk kelompok pembahasan dari kelompok 2 ini? Cukup ya. Kalau nggak ada masalah dengan nomor 7, kita lanjutkan untuk perwakilan kelompok 3. Nomor berapakah yang mau diajukan untuk dibahas? Nomor 8, Pak. Nomor 8. Yang mau bahas? Inayatul Fahriyah. Oh, Inayatul Fahriyah. Nomor berapa, Mbak? Nomor 8, Pak. Nomor 8. Ini ya. Oke, silahkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Inayatul Fahriyah, Muhammad Fadil Fatur Rahman, dan Anggraini Bakti, akan mempresentasikan nomor 8. Dalam soal, sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya kuadrat seperti berikut. Total cost sama dengan 0,025 Ki kuadrat plus 12 Ki plus 500. Temukan koordinat titik di mana kurva biaya marginal memotong kurva biaya total rata-rata. Di sini sudah diketahui untuk total cost-nya yakni 0,025 Ki kuadrat plus 12 Ki plus 500. Nah, langkah yang pertama yakni kita mencari biaya marginal atau marginal cost-nya. MC sama dengan turunan dari total cost. Turunan pertama dari total cost. Jadi didapatkan 0,05 Ki plus 12. Langkah yang kedua yakni mencari biaya total rata-rata atau ATC, average total cost. Yang mana rumusnya yaitu total cost per TC per Ki. Sama dengan 0,025 Ki kuadrat plus 12 Ki plus 500 per Ki. Di sini pada titik perpotongan antara biaya marginal dan biaya total rata-rata, kita dapat mencari nilai Q-nya. Nah, MC sama dengan ATC sama dengan 0,05 Q plus 12 sama dengan 0,025 Q kuadrat plus 12 Q plus 500 per Q. Mendapatkan Q kuadrat sama dengan 20.000 dan nilai Q-nya menjadi 141,42. Dan dari nilai Q ini kita dapat mendapatkan nilai MC menggunakan persamaan yang pertama dengan mensubstitusikan nilai Q-nya menjadi 19,0711. Nah, keduanya itu adalah koordinat titik potong yang mana biaya marginal memotong kurva biaya rata-rata pada titik terendah. Untuk kurvanya seperti di bawah. Sudah, Pak. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3 untuk nomor ini 8. Kelompok 3 dulu, karena ini yang diajukan untuk dibahas.
Ada masalah dengan jawabannya? Mungkin ini Pak, kan dari ini kan kami mendapatkan apa ya, mengerjakan ini sesuai dengan referensi dari internet. Eh, di sini kami masih bingung mengenai pembuatan grafiknya. Untuk mengapa ketika kita mencari kurva biaya marginal itu harus pada titik terendah, Pak. Yang titik potongnya harus terendah. Gimana ya, Pak? Titik potongnya harus terendah gimana sih? Emang udah berapa titik potong sih? Ada berapa titik potong? Satu, Pak. Emang ada yang terendah tertinggi titik potongnya? Oh, cuma satu-satunya. Hah? Emang ada titik potong yang tertinggi? Titik potong mulu no piro? Oh, satu, Pak. Oh, cuma satu kok satu-satunya. Ngapain ada yang tertinggi terendah? Tanyaan yang tidak berdasar. Cuma satu kok milih yang lain. Ya jangan pilihin cuma satu. Nggak ada yang tertinggi, nggak ada yang terendah satu-satunya. Ya kan? Ada lagi? Nggak ada. Dari kelompok lain silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak ingin tanya Pak, Ya Mas Fadil. terkait dari pembacaan kurva yang di sini itu gimana ya Pak? Silakan kelompok 3 memberikan penjelasan bagaimana cara membaca kurva. Saya dari kelompok 3 Pak. Tapi nggak ngerti Pak. Ya itulah. Harusnya diskusi kelompoknya gimana sahabat dapat peroleh ini. ATC itu apa? Average total cost. Rata-rata. Total. Rata-rata dari Total cost. Biaya total. ya total. Rata-rata biaya total. Kalau MC? MC itu marginal cost. Marginal cost. Berarti ini titik potongnya. Antara rata-rata dengan marginal. Kalau rata-rata itu kan rata-rata total biaya. Rata-rata total biaya per satu satuan jumlah produk, ya kan? Kan tadi rumusnya TC per Q. Q itu kan produk. Dibagi banyak produk, itulah rata-ratanya fungsinya ini. Nah, kalau ini MC itu marginal. Marginal itu artinya setiap satu perubahan jumlah barang, berapa biayanya, itulah marginal cost. Beda dengan rata-rata, ya kan? Rata-rata itu rata-rata biaya untuk satu barang atau rata-rata biaya per satu satuan barang. Kalau MC rata bukan rata-rata, biaya untuk setiap perubahan satu satuan barang. Beda kan? Kalau ini berubah satu barang, berapa biayanya? Nah, itu MC. Kalau ini biaya untuk setiap satu satuan barang. Kalau ini perubahan MC itu. Setiap berubah satu satuan barang, berapa biayanya? Itu marginal. Pokoknya marginal itu perubahan setiap satu satuan. Itu namanya marginal. Nah, titik potongnya ini kan sama-sama satu barang toh. Itulah titik potongnya. Ketemu yang Anda dapatkan. Q-nya adalah 141, sekian. Satu satuan barang, sedangkan nilainya biayanya sama ini. Karena titik potong, berarti nilai MC sama dengan ATC ketemu 19, sekian. Jadi barang ini Q yang berjumlah sekian satu satuan barang loh ya, belum tentu buah, unit, kilogram, apa pokoknya satu satuan jumlah barang.
ini membutuhkan biaya sekian. Kalau barangnya sekian, jumlah barangnya. Ya, jumlah barang ini kita bisa membaca kalau jumlah barangnya itu lebih dari itu, maka apa yang terjadi? Maka biaya marginalnya dia lebih tinggi daripada biaya rata-rata. Iya kan? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi kalau jumlah barangnya lebih dari jumlah barang yang kita tentukan ini, maka jumlah marginal atau perubahan biayanya itu lebih tinggi daripada biaya rata-rata. Sebaliknya kalau kurang dari jumlah yang kita tentukan, maka biaya rata-ratanya yang lebih tinggi daripada biaya marginal. Jadi ini adalah titik balik, titik impas saat perubahan fungsi mana yang lebih tinggi dari yang lain. Iya kan? Bisa diterima? Pak, berarti kalau udah ketemu titik itu, produsen itu stop produksi itu di kuantiti 141 itu, Pak. Ya, itu namanya titik impas untuk menentukan berapa produk yang dia sebagai titik impasnya. Nah, kalau produknya ternyata lebih, maka resikonya ini. Lebih dari jumlah yang ditentukan, maka resikonya biaya perubahannya akan lebih tinggi daripada biaya rata-rata. Kalau kurang dari itu resikonya biaya rata-ratanya akan lebih tinggi dari biaya marginal. Itu loh ya, karena ini ada titik impas. Bisa diterima, pahami? Pak, apa sebelumnya? Untuk kalau Pak sudah ngelewatin titik temu itu ya, berarti kan MC-nya itu kan lebih besar dari ATC. Iya. Berarti itu kalau lebih dari itu perusahaan itu rugi, Pak. Nah, ini kan bukan fungsi kerugian, ini fungsi biaya. Rugi itu kalau sudah ada fungsi pendapatan. Nanti dia dapat fungsi laba. Kalau fungsi labanya negatif baru ketemu kerugian. Ini belum ada hubungan dengan kerugiannya. Biaya itu kan belum dibandingkan dengan pendapatannya. Kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya baru untung. Kalau pendapatannya kurang dari biaya maka rugi. Iya kan? Dan ini semua biaya ya. Biaya rata-rata maupun MC ini sama-sama biaya. Karena nanti biaya itu ada fixed cost, ada variable cost juga. Fixed cost itu biaya tetap. Berapapun jumlah barang, biayanya tetap. Contoh, misal ya, biaya sewa gedung. Sewa gedung berapapun produk yang diproduksi, tetap biayanya. Kalau variable cost itu biaya mesin. Berapa produk yang dihasilkan, maka biaya mesinnya bergantung pada jumlah produk. BBM, listrik, air, itu variable cost. Ini termasuk biaya. Nanti akan menjadi pengurang dari pendapatan total revenue. Kalau ini dikurangi biaya itu positif, maka dia dapat profit, untung. Sebaliknya rugi. Itu ya Mas Fadil. Ada lagi? Yang lain silahkan. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain dari kelompok lain ada pertanyaan? Oke ya. Jadi di sini belum ada pembahasan mengenai pembiayaan atau belum mengenai laba atau keuntungan. Mungkin di soal yang lain. Ini baru biaya. Kalau dirasa cukup nggak ada pertanyaan, mungkin dilanjut kelompok 4. Kelompok 4 perwakilannya mau bahas nomor berapa? Nomor 20, Pak. Nomor 20. Oke. Yang akan bahas siapa? Saya Hasan Amala. Aksan.
Apa, Pak? Undangan ya? Oh, ya, ya. Ya. Matur nuwun, Mas. Salam. Ya, matur nuwun. Nomor berapa? 9 ya? 20, Pak. Oh, 20. Oke, silakan. Baik, Pak. Terjemahan dari soal itu, seseorang monopolis mengoperasikan dua pabrik, diasumsikan bahwa fungsi total biaya pabrik pertama dan kedua yang ditandai sebagai total cost Q1 dan total cost Q2 adalah yang tertera pada soal. Kemudian diasumsikan bahwa permintaan pasar untuk produk monopolis P-nya itu 1000 min 5 Q. Tentukan tingkat output dan harga yang memaksimalkan keuntungan monopolis, serta temukan pembagian optimal output antara kedua pabriknya. Jawaban saya itu menurut referensi dari Google, Pak. Yaitu pertama, hitung pendapatan margin revenue dengan mengambil turunan pertama dari fungsi pendapatan total revenue terhadap tingkat output Q dan substitusikan dengan persamaan permintaan pasar. Itu dengan rumus MR sama dengan turunan TR terhadap Q, dikarenakan total revenue-nya belum diketahui, saya gunakan P min turunan TC terhadap Q, yang mana marginal revenue yang pertama itu didapati min 0,6 Q kuadrat plus 9 Q1 plus 764, terus marginal revenue 2 diperoleh yaitu min 9 Q kuadrat plus 3 Q2 plus 875. Nah, kemudian untuk yang langkah selanjutnya itu hitung margin cost dengan mengambil turunan pertama dari fungsi total biaya, total cost terhadap tingkat output. Yang mana marginal cost itu rumusnya turunan TC terhadap Q, maka diperoleh marginal cost pertama yaitu 0,6 Q kuadrat min 14 Q1 plus 136. Dan marginal cost kedua yaitu 9 Q kuadrat min 8 Q2 plus 25. Untuk langkah ketiga yaitu atur marginal revenue sama dengan marginal cost dan selesaikan untuk tingkat output Q-nya. Maka diperoleh marginal revenue 1 sama dengan marginal cost 1, yaitu min 0,6 Q kuadrat ditambah 9 Q1 plus 764 sama dengan 0,6 Q1 kuadrat dikurang 14 Q1 plus 136. Diperoleh itu min 1,2 Q kuadrat plus 23 Q1 sama dengan min 628. Lalu saya faktorkan, Q1-nya dikeluarkan, ketemulah Q dalam kurung min 1,2 Q plus 23 sama dengan min 628. Untuk Q pertamanya itu saya ketemu 0, terus untuk Q keduanya dari min 1,2 Q plus 23 sama dengan min 628, maka ketemu hasil Q yang keduanya itu 542,5. Lalu untuk yang marginal revenue yang kedua, itu disama dengan marginal cost kedua, bisa dilihat pada
jawaban, itu min 9 Q kuadrat, Q2 kuadrat, ditambah 3Q2 plus 875, sama dengan 9Q2 kuadrat, min 8Q2 plus 25. Diperoleh itu min 18Q kuadrat plus 11Q2, sama dengan min 850. Saya faktorkan sama dengan kayak yang tadi, marginal MR1 terhadap apa sama dengan MC1 itu diperoleh Q2 dalam kurung min 18Q2 plus 11 sama dengan min 850. Maka diperoleh Q2 yang sama dengan 0 yang pertama. Lalu untuk mencari Q2 yang kedua itu min 18Q2 plus 18 sama dengan min 850. Maka ketemulah Q2-nya itu 47,83. Lalu untuk langkah yang keempat itu substitusikan nilai Q yang ditemukan ke dalam persamaan permintaan pasar untuk mendapatkan harga P. Saya permisalin, kan itu kan nilai P-nya itu berlaku untuk ke TCQ1 dan TCQ2. Maka P1 harga yang pertama itu 1000 min 5, saya pakai Q-nya yang bukan 0, maka ketemu Q1-nya itu 542,5, disubstitusikan, maka ketemulah hasilnya min 1712,5. Lalu untuk harga yang kedua, yaitu saya masukkan Q-nya 47,83, bukan 0, maka ketemulah hasil 760,85. Kemudian untuk menghitung keuntungan monopolis dengan menggunakan rumus profit, itu total revenue dikurang total cost. Untuk total cost terhadap Q1 itu diperoleh dia 29.945.964,4 rupiah. Untuk total revenue yang pertama itu diperoleh min 929.31,25 rupiah. Lalu untuk total cost yang Q2 diperoleh 321.208,264 rupiah. Kemudian total untuk mencari total revenue kedua, saya diperoleh 36.391,45 rupiah. Untuk profit yang pertama itu total revenue pertama dikurang total cost yang pertama, diperoleh itu minus 30.874.995,7. Kemudian untuk profit yang kedua, itu total revenue yang kedua dikurang total cost yang kedua, diperoleh minus 284.416,84. Berdasarkan hitungan profit yang pertama dan profit yang kedua, diperoleh hasilnya negatif, maka tidak ada keuntungan monopolis dalam kedua pabrik. Lalu untuk menemukan pembagian optimal output antara kedua pabrik, yaitu hitung jumlah output masing-masing pabrik dengan menggunakan nilai Q yang ditemukan. Itu Q-nya sama dengan Q1 ditambah Q2. Maka ketemulah Q-nya itu 590,33. Pembagian output antara kedua pabrik sebesar 590,33. Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan atau dibahas dari kelompok 4? Ini Pak, untuk pemakaian Q1-nya itu dia boleh 0 apa tidak, Pak? Q itu apa? Oh ya. Oh iya, Q itu apa? Hah? Jumlah produk, Pak. Jumlah produk 0 bisa enggak? Halo? Bisa sepertinya, Pak. Emang kalau jumlah produknya 0, Oh ya. ketemu enggak? Tidak, Pak. Nah, iya, namanya jumlah produk itu ada batasan. Jumlah produk dengan harga itu harus apa nilainya?
Terus halo Hasan. Udah nggak fokus dia. Ya udah saya alihkan. Kelompok lain apakah ada masalah yang perlu ditanyakan? Atau kelompok 4 yang lain ada masalah yang perlu dibahas? Pak, Fadil? berarti kalau tadi yang Q1 tidak boleh 0, berarti ke bawahnya juga salah semua, Pak. Bagaimana kelompok 4? Mas Aksan? Untuk yang di bawah itu saya memakai Q1-nya itu berapa tadi? 542,5 dan Q2-nya itu 47,83. Bagaimana Fadil? Berarti kan itu kan tadi kan hasil akhirnya itu perusahaan kan nggak bisa memaksimalkan keuntungannya ya dari dua pabrik. Nah, Sebenarnya caranya bukan dua pabrik ya, dua produk. dua produk. Bukan pabrik, ini satu pabrik, produknya dua. Ya. Dari dua produk. Uh-uh. Berarti apa yang harus diubah agar produsen itu mendapatkan maksimal keuntungan? Agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bagaimana? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan soal, pertanyaan Fadil. Apakah terjawab? Oleh kelompok 4 di jawaban ini? Apakah ada jawaban? Yang ditanyakan adalah tentukan tingkat output. Tingkat output ini apa? Tingkat output itu apa? Hah? Kelompok 4 tak jauh? Tingkat output? Ya, inilah. Kalau jawaban dari internet tidak dipahami. Mending jawaban sendiri paham. Apa itu tingkat output? Kalau harga ini simbolnya apa? P, Pak. Nah, kalau tingkat output simbolnya apa? Q bukan, Pak? Ya, Q. Adakah jawabanmu Q dan P yang memaksimumkan keuntungan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti belum terjawab. Ini kan hanya tingkat output. P-nya berapa? Apa betul keuntungannya itu maksimal dari hasil ini? P-nya kan belum ketemu. Apa betul keuntungannya maksimal? Dibandingkan dengan nilai yang lain, apakah dia emang lebih tinggi? Berarti jawabanmu belum selesai. Ya. Iya, Pak. Oke. Untuk nomor 19, kelompok siapa ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok berapa? Nomor 19. Dari kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Berarti kelompok 5 ya. Kelompok 6 ya. Untuk 6 juga sama kan?
Beda, Pak. Kelompok 6 nomor 19 toh? Oh, Beda, beda. Pak. Jadi kelompok 3 aja ya. Iya, Pak. Ya, Kalau gitu. perwakilan kelompok 3 nomor 21 karena itu hampir sama dengan nomor 19 hampir sama dengan nomor 20. Manakah 19? Nah, ini 19. Siapa perwakilannya? Nomor 19 dari kelompok 3. Pak, kebetulan saya yang mengerjakan nomor 19. Perwakilan dari kelompok 3, silahkan. Ya, jadi nomor 19 translatannya, perusahaan monopoli mengoperasikan 2 pabrik. Asumsikan bahwa fungsi biaya total pabrik pertama dan kedua dilambangkan Kok dengan 2 pabrik sih? apa, Pak? Produk. Produk aja, 2 produk. produk. Oke. Perusahaan monopoli mengoperasikan 2 produk. Asumsikan bahwa fungsi biaya total produk pertama dan kedua dilambangkan dengan TC Q1 dan TC Q2 adalah TC Q1 sama dengan 0,6 Ya, Q31. sekian gitu aja, nggak usah dibaca. Ya, baik. Selanjutnya, asumsikan bahwa permintaan pasar untuk produk perusahaan monopoli adalah Q sama dengan 250 min 2P. Tentukan tingkat output dan harga yang memaksimalkan laba perusahaan monopoli dan temukan pembagian output yang optimal antara kedua pabriknya. Jadi, untuk mendapatkan marginal revenue atau MR, menyelesaikan terlebih dahulu Q sama dengan 250 min 2P untuk P dalam bentuk Q. Yakni P sama dengan 125 min 0,5 Q, TR sama dengan 125 Q min 0,5 Q2, dan MR-nya 125 min Q. Nah, setelah mengganti Q1 plus Q untuk Q dalam fungsi pendapatan marginal atau MR, maka MR-nya sama dengan 125 min Q1 min Q2. Selanjutnya, menetapkan biaya marginal pabrik 1 dan 2 sama dengan MR. MR Q1 sama dengan 1,8 Q21 sekian. Lalu setelah penyederhanaan, kami memperoleh 2 persamaan dengan 2 yang tidak diketahui, yakni 1,8 Q21 min 5 Q1 plus Q2 min 119 sama dengan 0, dan 3 Q22 min 19 Q2 plus Q1 min 80 sama dengan 0. Jika dalam persamaan pertama kita memecahkan Q2 dan menggantinya dalam persamaan kedua, maka menjadi 3 dalam kurung min 1,8 Q21 plus 5 Q1 plus 119 pangkat 2 min 19 dalam kurung min 1,821 plus 5 Q1 plus 119 plus Q1 min 80 sama dengan 0. Setelah beberapa manipulasi, memperoleh polinomial tingkat keempat seperti berikut, 9,7 sekian. Persamaan ini memiliki 2 solusi positif, yakni Q1 sama dengan 9,33 dan Q1 sama dengan 9,7252. Kita harus membuang solusi yang kedua, dikarenakan menghasilkan nilai negatif untuk Q2. Dengan menggunakan solusi pertama untuk Q1, kita memperoleh Q2 sama dengan 8,962. Jadi output totalnya adalah Q sama dengan 16,292 dan hasilnya adalah P sama dengan 115,854. Sekian, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Karena ini mirip dengan masalah nomor 20 dari kelompoknya Mas Hasan. Mas Hasan tadi belum terjawab berapa Q, berapa P. Kalau ini sudah Q sekian, P-nya sekian. Cuman belum tahu
Ini cuma dia percaya diri kalau ini memaksimumkan profit. Tapi berapa profitnya belum dihitung ya. Meskipun itu bukan pertanyaan, tapi bisa dibuktikan. Ini kan baru konsep teorinya ketemunya ini. Buktinya apa kalau ini adalah maksimum, profitnya berapa kalau dia benar-benar memaksimumkan fungsi. Mungkin ada tambahan penjelasan dari ketemu ini. Jadi kita nggak ansih percaya begitu saja, tapi kalau dibuktikan lebih baik berapa profit maksimumnya. Kalau diganti Q dan P yang lain, benar enggak lebih rendah daripada profit itu. Itu membuktikan bahwa dia memang memaksimumkan fungsi. Gitu ya. Tadi Mas Fadil bertanya ini. Ya, jadi konsepnya sama dengan Mas Aksan, kelompoknya Aksan. Cuma beda fungsi. Beda fungsi di produk. Paham ya? Berarti perusahaan itu untung maksimalnya itu di harga 115 itu, Pak. Ya, pendapatan atau profit maksimum pada tingkat output atau jumlah barang sekian dengan harga sekian. Maka maksimumnya maksimal. Memang belum dihitung oleh kelompok 3. Berapa maksimalnya? Apa benar angka ini membuat maksimal? Bisa dihitung menggunakan Q-nya berapa, P-nya yang bukan angka ini. Pasti nilainya harus lebih rendah daripada nilai profit maksimum ini. Memang belum digambar, berarti tapi bisa dibuktikan pakai salah satu contoh dengan angka Q dan P yang berbeda. Dimasukkan ke fungsi profit ya. Ada lagi? Cukup? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan Mbak Mas Arya. Ini kan yang digunakan untuk mencari Q-nya. Ini kan untuk Q1 yang pertama. Itu yang kedua kenapa kok nggak dipakai? Apa cuma salah satu aja? Oke, bagaimana Mbak Inaya? Permisalan aja si Ar itu. Nyoba yang Q1. Enggak. Kan ini ketemunya Q1-nya ada dua itu ya. 9,33 sama 9,7252. Nah, itu kan kalau dijumlah sama Q2-nya, hasil Q-nya kan nanti berbeda. Bagaimana? Gimana tadi pertanyaan? Pertanyaannya Mas Arya, ini Q1-nya kan diperoleh dari Q1. Lagi duanya kok nggak dihitung. Mbak Inaya menjawabnya, coba salah satu katanya begitu. Apa benar? Bukan, Pak. Bukan. Kan Q1 ini ketemunya ada dua, Pak. Q1 yang Ya. pertama, Q1 yang Oh, kedua. Q1-nya ya. Ini. Ya, kenapa kok yang dipakai cuma Q1 yang pertama, bukan yang kedua? Yang dipakai. Kan beda nilainya. Itu loh, Pak, yang dipakai untuk mencari nilai Q. Itu kan Q1 plus Q2 kan. Oh, ini. Ini plus ini gitu. Q1 plus Q2 hasilnya Q gitu kan. Ya kan ya nak, ya nak kan. Gimana Mbak Inaya?
Mbak Inaya dan kelompok 3 yang lain. Sebenarnya ini Iya. sudah terjawab ini ya. Sudah terjawab di sini. Coba dibaca Mas Arya. Oh iya Pak. Berarti kalau negatif itu hasilnya disubstitusi kemana ya? Ini sudah Disubstitusi terjawab. kemana Pak? Kalau ngambil Q1 yang ini, itu menghasilkan Q2 yang negatif. Jadi tidak dipakai. Oh. Kalau ngambil yang ini menghasilkan Q2 yang positif. Kalau ngambil yang ini menghasilkan Q2 yang negatif. Dari manakah itu? Dari fungsi ini. Kalau nggak percaya buktikan, dihitung, maka percayalah. Percaya Pak. Ya, tentunya ini Mbak Inaya dari kelompoknya kan pasti bukan perhitungan sendiri karena dari referensi, tapi nggak dipahami ya. Kurang dipahami. Perlu dibuktikan. Oke, ada lagi yang lain? Berarti kesimpulannya tadi itu ya Pak ya. Mendapatkan keuntungan maksimum ketika MR sama dengan apa ya tadi ya? Buat persamaan ini tadi gimana? Ketika Q dan P-nya sekian. Nah, untuk mencari Q kan tadi ada persamaannya Pak di atas tadi. Untuk mencari Q. Bentar, cukup. Pak. Kebablasan. Ini kan Q-nya diperoleh dari penjumlahan antara Q1 dan Q2. Oh, iya Pak. Udah Pak. Nah, dari penjumlahannya. Dari Q yang dijumlahkan ketemu, maka P-nya ketemu. Karena dari fungsinya di awal itu. Ya. Profitnya itu ini. Total revenue. Ini profit maksimum dengan Q tadi segitu berapa? Nah, gitu. Ya. Cukup? Oke, kalau udah cukup, paham, maka ini sudah terbahas mewakili dari nomor-nomor soal yang lain. Selanjutnya tinggal dipahami sendiri, diskusikan kelompoknya untuk persiapan UAS. Ya. UAS soalnya ya seperti itu. Ini baru bahan sedikit. Minggu depan tambahan materi baru. Minggu depan diskusi kelas masih dari kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 materinya udah. Ya. Kelompok 3 minggu depan untuk lanjutan presentasi. Mau online apa offline? Offline enak Pak kayaknya Pak. Online, Pak, kalau saya. Ya udah, saya polling lagi nanti untuk Nggak usah polling Pak. minggu depan. Polling maunya online semua Pak. Lah, Offline aja Pak. Offline enak Pak. Iya Pak. Waktunya Fadil soalnya Pak. Offline ya, minggu depan presentasi kelompok 3 offline katanya. Ya. Ya udah, minggu depan offline. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik kelompok 3 untuk materi lanjutannya. Oke? Amin. Udah ya, kita akhiri kuliah siang hari ini dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Jaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.